Salam untuk kita semua, terutama bagi para calon siswa kami peserta MPLS SMA Katolik Sibolga. Selamat bertemu dalam pembinaan rohani bersama saya dengan Bapak Limbo. Siswa kami yang baik, pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Katolik Sibolga, khusus yang berhubungan dengan pembinaan rohani. Sebagai calon siswa SMA Katolik Sibolga, karena Anda berada di sekolah SMA Katolik Sibolga, itu berarti kalian termasuk dalam perguruan Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih di bawah naungan Gereja Katolik. Oleh karena itu, kalian harus tahu, mengerti, bahkan menghafal doa-doa pokok Gereja Katolik. Mengapa? Karena kalian akan menjadi siswa di SMA Katolik Sibolga. Apa saja itu doa pokok Gereja Katolik? Di sini telah Bapak buat, itu bagaimana membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian selain membuat tanda salib, kalian juga harus tahu doa Bapa kami versi Katolik. Ya, silakan nanti dipelajari dan dibaca masing-masing. Setelah doa kami, ada doa Salam Maria. Ya, silakan nanti dicari apa isinya seperti yang Bapak sampaikan di layar ini. Kemudian doa kemuliaan. Selanjutnya adalah doa aku percaya atau iman kepercayaan. Ya. Kemudian 10 perintah Allah, itu juga kalian harus tahu versi Katolik, ya. Kemudian doa Angelus yang akan kita laksanakan nanti pada jam 12 siang atau jam 6 pagi atau jam 6 sore. Nah, ada doa Angelus. Doa Angelus ini ada pada masa biasa dan juga nanti ada doa Ratu Surga, itu kita laksanakan pada masa Paskah. Kemudian siswa kami, selain itu Bapak akan membicarakan dalam pembinaan rohani tentang ajaran tentang moral Kristiani bagi siswa-siswi SMA Katolik Sibolga, ya, terutama pada masa MPLS ini. Teman-teman, para siswa kami yang baik, kita harus tahu dulu dan mengerti apa itu dimaksud dengan ajaran moral. Ya, kalau kita lihat dari segi teorinya, pengertian moral itu ada seorang pakar yaitu Franz Mangisuseno. Dia berbicara tentang moral. Ya, ada diuraikan beberapa arti moral itu. Dikatakan moral selalu mengacu pada baik buruknya atau sifat manusia. Jadi moral itu lebih kepada sifat manusia itu sendiri. Ya. Kemudian dia juga mengatakan moral sering juga disebut dengan etika atau ajaran kesusilaan. Ya. Itu berdasarkan akal budi manusia. Kemudian moral juga dapat dihubungkan dengan akhlak mulia. Nah, kalau dia berbicara tentang akhlak mulia, berarti itu juga berhubungan dengan budi pekerti yang ada pada diri setiap orang. Nah, lalu disimpulkan oleh Mangisuseno itu tentang apa itu moral, ya, atau apa itu ajaran moral. Ajaran moral adalah norma-norma bagi tingkah laku manusia yang benar menurut kehendak Allah dan berdasarkan wahyu Allah itu sendiri.
Berarti kalau kita lihat dari arti kesimpulan Magus Suseno ini, moral itu lebih kepada perbuatan atau tingkah laku manusia itu sendiri, itulah moral. Ya, jadi ketika kita bicara tentang hidup rohani anak-anak kami atau siswa-siswa kami, pasti kita juga berbicara tentang bagaimana moral kalian atau sifat kalian. Nah, nilai-nilai moral Kristen itu dia berakar pada ajaran Yesus sendiri, ya, yang kita imani dalam Allah Tritunggal. Kemudian terdapat juga dalam perintah Allah, ya, atau hukum Allah yang terangkum dalam kitab suci. Nah, dalam kitab suci nanti ada 3 kesimpulan yang dia buat tentang ajaran moral itu. Apa itu? Iman, harap, dan kasih. Ya, sumber ajaran moral itu jelas itu diambil dari 3 sumber, dari kitab suci, dari tradisi, dan dari magisterium. Magisterium itu adalah ajaran Bapak gereja. Ya. Kemudian ketika kita bicara tentang moral, manusia itu tidak bisa lepas dari keinginan atau hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu manusia? Hawa nafsu manusia itu adalah reaksi atau gerakan yang terjadi karena suatu pengalaman dan situasi hidupnya. Nafsu juga mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang dianggap dapat memuaskan hasratnya. Dan dorongan itu merupakan sesuatu yang wajar. Jadi kalau manusia punya keinginan yang disebut dengan nafsu tadi, reaksi itu adalah manusiawi. Nah, kadang keinginan atau nafsu itu bisa kita lihat dari 2 sisi, ya. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, kalau dia bersifat positif itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau keinginan atau hasrat itu atau hawa nafsu itu bersifat negatif. Nah, apa saja itu? Ya, misalnya kecenderungan manusia untuk mengikuti hawa nafsunya itu bersifat negatif itu apa saja? Ya, sehingga nanti dia menimbulkan dosa. Apa saja dia? Misalnya, ya, dosa hati yang jahat, ya, hati yang jahat. Jadi dalam hatinya ada suatu keinginan jahat. Kemudian orang yang sombong atau orang yang memegahkan diri. Nah, bagaimana nanti itu jelaskan sombong dalam kitab suci? Itu nanti boleh kalian baca dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya, Bapak hanya membuat garis-garis di sana saja. Ya, ini nanti isinya, ya. Silakan nanti dibaca. Kemudian sikap tamak atau luba, ya. Itu nanti kisahkan oleh kisah Zakheus, ya, kisah Zakheus. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ya, sikap luba. Ya, bukan seperti gambar ini, ya. Nah, itu nanti bagaimana Yesus datang ke kota Yeriko, ya. Lalu Zakheus ini bertemu dengan Yesus. Dan kenikmatan tercapai oleh Zakheus. Apalagi sikap iri hati. Dapat nanti kalian baca dalam Kejadian yang 4 ayat 2 sampai 12. Ya, itu kisah tentang Kain dan Habil. Ya, bagaimana nanti Kain membunuh adiknya Habil karena iri. Ya, nanti ada kisahnya di sini. Silakan baca. Kemudian sikap rakus. Ya, sikap rakus itu bisa kalian lihat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, nanti boleh baca sendiri, ada hal-hal mungkin yang boleh kita maknai dari setiap teks yang ada itu. Kemudian sikap marah atau amarah itu disampaikan oleh Kisah Para Rasul 7 ayat 47 sampai 53. Ya, silakan nanti dibaca itu teks ini. Sudah saya siapkan sebenarnya, ya. Kemudian sikap malas, ini sering terjadi, ya, pada kalian, ya, malas belajar, malas makan, malas bangun, dan seterusnya, malas membantu orang tua. Nah, itu bagian dari 1 Tesalonika 3 ayat 10b sampai 13. Nanti apa yang dikatakan sehingga malas itu adalah suatu sikap dosa, ya. Nah,
ketika muncul sikap-sikap dosa itu atau perbuatan hati nurani atau hawa nafsu yang negatif tadi, bagaimana kita cara membina suara hati itu, ya, agar jangan tinggal dalam dosa atau mengikuti hawa nafsu yang bersifat negatif itu hilang. Bagaimana solusinya? Ya, ada beberapa tawaran di sini. Solusinya, ya pasti dengan sikap sabar, ya, setia, jujur, terbuka, ya, suka menolong, ya, punya kasih. Kemudian ini tadi yang 3, berharap dan iman. Ya. Kemudian teman-teman, dari diri sendiri, ya, atau dari diri Anda, apa yang Anda bisa lakukan, ya, supaya Anda tidak terjebak atau mengikuti sifat negatif tadi? Ada 5 di sini, ya, yang boleh Anda lakukan. Apa itu? Bersifat retrospektif. Apa itu? Penilaian dan prospektif. Apa artinya? Melihat diri kalian secara utuh. Siapa kalian di hadapan sesama, siapa dan bagaimana kalian kepada Tuhan. Kemudian pengendalian hidup manusia, ya, mampu mengendalikan diri. Kemudian yang ketiga, merefleksikan diri, ya, atau penyadaran lagi. Kemudian mendidik suara hati secara matang dengan hal-hal yang positif. Kemudian mendengarkan suara hati kita. Ingat, dikatakan di sini suara hati itu adalah suara Tuhan. Ya, menyerahkan diri manusia sehubungan dengan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari dapat dipedomani ketika Yesus menentukan suara hatinya juga ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, silakan nanti dibaca itu dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Pada waktu itu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapaknya, bukan kehendak dirinya sendiri. Nah, dari sikap Yesus ini nanti bisa kita teladani. Dia juga orang yang sikap terbuka kepada Bapaknya, sikap setia, ya, sikap penyerahan diri pada Bapaknya, keputusan terbaiknya pada Bapaknya, dan akhirnya dia luput dan lepas dari dosa. Karena memang kita tahu Yesus itu bukanlah manusia berdosa. Baik teman-teman, itulah sebenarnya, ya, yang diharapkan bagaimana kita mampu untuk mendidik, membina akhlak kita, ya, budi pekerti kita, atau sebutan moral itu, ya, katakan hendaklah kita hidup sesuai dengan kehendak Yesus sendiri. Nah, itulah yang diharapkan dari awal pertemuan kita pada masa MPLS ini, ya. Moga-moga bahan ini bisa berguna buat kalian untuk mengawali semua aktivitas kalian di SMA Katolik ini. Jadi ketika Anda memulai dari kelas 10, ya, mudah-mudahan sampai selesai nanti Anda sudah punya pegangan bagaimana Anda harus bersikap, bagaimana Anda harus bertingkah laku, ya, di SMA Katolik ini. Dan sebagai penutup, ya, dari Bapak akan berikan tugas, ya, tugas kalian dari Bapak selama masa MOS ini, ya. Entah gugus apapun kalian, gugus 1, 2, 3, 4, 5, ya, semua gugus tugasnya sama saya buat karena bahannya juga disiapkan sama, ya. Apa tugasnya? Silakan baca kitab suci, ya, dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, ya. Ini coba dibuka ulang nanti, ya. Boleh diputar-putar video di Bapak kali supaya tahu teksnya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Baca seluruh ayat ini, ya. Nah, setelah kalian baca dengan bagus, apa yang harus dilakukan? Ya, ada pertanyaan refleksi di sini, ya. Dikatakan jika aku, berarti Anda, ya, kalian telah menjadi garam dan terang dalam teks tadi, ya, dalam kehidupanmu, tuliskanlah nilai-nilai kehidupan apa saja yang telah kamu lakukan.
di rumah, di sekolah, di tengah masyarakat sekitarmu. Tuliskan minimal 5 poin ya, apa saja itu. Harus konkret. Dan yang sudah pernah kalian laksanakan ya. Yang kedua, ketika Anda melakukan ini kan pasti ada tantangan. Jadi tuliskan juga itu, tantangan apa saja yang kamu alami dalam menjalankan sebagai garam dan terang. Ya, kata-kata dalam teks itu kan kamulah garam dan terang. Jadi kamu hendaknya bertindak sebagai garam dan terang itu. Jadi garam dan terang. Mana tadi ke ini ya? Baik. Lalu tugas yang ketiga, silakan menghafal doa-doa yang Bapak katakan tadi di awal, ya doa pokok. Karena itu nanti selama Anda siswa di sini, itu akan menjadi sesuatu yang wajib Anda tahu. Ya, doa apa itu? Membuat tanda salib. Ya, doa apa kami yang Persi Katolik, kemudian doa Salam Maria, doa kemuliaan, dan juga doa Angelus. Ya, jadi harus tahu. Ini nanti ketika kita bertemu ya dalam pelajaran pun setelah MPLS ini akan Bapak tagih dari kalian. Ya. Baik. Itu saja dari Bapak yang boleh Bapak sampaikan pembekalan pada pendalaman rohani pada masa MPLS ini. Ya, semoga ini bisa menjadi bekal di awal kalian ketika kalian memasuki masa SMA ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf juga atas kekurangan Bapak, dan saya ucapkan salam dan terima kasih.